Apakah benar-benar hanya ada 10 supremes di alam suci? Murong Yu tidak mengerti ini. Dan daftar suci adalah kedalaman kekacauan antara keberadaan dan dunia suci, dan itu tidak dapat diakses oleh orang-orang biasa. Oleh karena itu, bahkan jika Murong Yu penasaran sekarang, dia hanya bisa menekan ide itu. Sekte Sein saat ini hampir tidak berada di jalur yang benar, dan Murong Yu tidak perlu terburu-buru untuk mendapatkan sumber daya Sekte Sein untuk waktu yang singkat. Oleh karena itu, Murong Yu santai dan tampak seperti tidak melakukan apa-apa. Selain berlatih, Murong Yu tinggal bersama Yu Mengqing dan yang lainnya. Saya juga punya waktu untuk membimbing kultivasi para murid Sekte Suci. Hidup adalah saat yang baik. Namun, pada hari ini, kehidupan santai Murong Yu dipatahkan oleh suara gemuruh dari kejauhan. Murong Yu, keluarlah dariku. Sebuah suara seperti badai petir masuk, dan kekosongan yang bergetar beriak. Murong Yu sedikit mengernyit, tidak ada yang berani meneriakinya seperti ini sekarang. Orang ini berani melakukan ini, dia pasti mengandalkannya. Siapa yang membuat keributan lagi? Klon kekuatan Murong Yu segera muncul di luar gunung dan laut, dan berteriak dingin. Murong Yu, aku ingin bertarung denganmu. Seorang pemuda melangkah maju, menatap Murong Yu dengan penuh kebencian, matanya penuh kebencian. Murong Yu menatap tajam, dan kemudian sebuah senyuman muncul di wajahnya, siapa aku? Ternyata itu adalah Liu Da, jenderalmu yang kalah. Mengapa, kau ingin bertarung denganku? Bukankah pelajaran yang dipelajari terakhir kali sudah cukup? Hati Liu Da sangat marah, wajahnya berubah biru dan putih, dan dia menatap Murong Yu dengan marah. Bagaimana dia bisa kalah dari Murong Yu terakhir kali jika itu bukan di dunia rahasia gunung dan laut? Bagaimana dia bisa ditangkap oleh Murong Yu? Itu adalah aib seumur hidupnya. Setelah meninggalkan alam rahasia gunung dan laut, Liu Da kembali ke Zentianzong dan memasuki alam rahasia tertentu dari Zentianzong untuk berlatih. Sekarang setelah lebih dari 100 tahun kemudian, kekuatannya telah meroket beberapa kali. Bagaimanapun, dia tidak bisa tidak datang untuk menekan Murong Yu untuk membalas dendam hari itu. Sekarang, Murong Yu telah menjadi penghalang sihir di dalam hatinya. Jika dia tidak bisa membunuh Murong Yu, maka di masa depan, dia bahkan tidak akan ingin menerobos alam dan mencapai alam Chaos Ancestral Sein. Kenapa, tidak beranikah kamu menerima tantanganku? Liu Da mencibir, mengira Murong Yu takut, kamu hanya mengandalkan kemampuan klasik gunung dan laut ini. Jika kamu berada di luar, aku akan menabrakmu dengan jari. Namun, aku akan memberimu kesempatan. Segera berlutut dan bersujud kepadaku, memohon belas kasihan, aku akan mengampuni hidupmu. Klon kekuatan Murong Yu menatap Liu Da dalam-dalam, lalu tersenyum meremehkan, dan berkata, aku tidak tertarik. Kemudian dia berbalik dan pergi. Hahaha Liu Da tidak menghentikannya, hanya tertawa. Setelah 3 kali tertawa, Liu Da berhenti tertawa, lalu berkata dengan suara yang dalam, Murong Yu, dasar kura-kura pengecut, penjahat hina. 3 bulan lagi, aku akan menunggumu di alam rahasia pasir terbang. Jangan khawatir, alam rahasia pasir terbang juga memiliki kemampuan untuk menekan alam. Kekuatan tertinggi hanyalah puncak dari para leluhur. Jika tidak 3 bulan lagi, jika aku jadi kamu, aku akan mati saja. Setelah berbicara, Liu Da berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang, tidak takut dengan gerakan Murong Yu. Bahkan jika Murong Yu ingin menembak, dia tidak takut, karena dia memiliki kepercayaan diri untuk melawan Murong Yu. Aku tidak tahu apakah Murong Yu akan menerima tantangannya. Ini adalah pertarungan harga diri. Suara Liu Da menyebar dari kejauhan, dan banyak orang mendengarnya. Liu Da mungkin telah mengatur sesuatu di alam rahasia Feisha. Murong Yu pasti akan sangat berbahaya jika dia pergi ke sana. Mungkin dia tidak akan pergi ke sana. Jika aku ingin mengubahnya, aku juga tidak akan pergi. Semua orang berbicara. Mata Murong Yu memancarkan secercah cahaya. Liu Da, persiapkan 10 orang suci leluhur Chaos. Aku menerima tantanganmu. Sementara semua orang berbicara, suara Murong Yu sudah terdengar. Liu Da, yang pergi dengan cepat, terhenti, dan kemudian seringai muncul di wajahnya. Saat itu, dia pasti akan membunuh Murong Yu. Murong Yu benar-benar menerima tantangan Liu Da. Aku tidak tahu apakah dia terlalu percaya diri atau terlalu sombong. Semua orang terkejut pada awalnya, dan kemudian mereka mulai berbicara lagi. Suamiku, apakah kamu benar-benar setuju dengan tantangan Liu Da? Di pegunungan dan lautan misterius, keempat wanita Yu Mengqing semuanya menatap Murong Yu dengan ekspresi sedih. Murong Yu tersenyum tipis, dan berkata dengan acuh tak acuh, itu hanya Liu Da biasa, dia dapat dengan mudah diinjak-injak sampai mati. Lan KR melotot padanya, Liu Da hanyalah karakter kecil. Tapi jangan lupa bahwa ada Zentianzong di belakang Liu Da. Aku sama sekali tidak percaya bahwa Zentianzong tidak melakukan apa-apa. Suamiku, menurutku kamu tidak boleh pergi. Terlalu berbahaya. Mu Liue dan Situ Xuan juga dengan cepat membujuk mereka. Tapi Murong Yu menggelengkan kepalanya. Bahkan jika orang-orang Zentianzong dikirim, selama mereka berada di alam rahasia Feisha, Murong Yu tidak takut. Selain itu, dia memiliki kartu Hall. Jika Zentianzong benar-benar berani bergerak, dia pasti akan memberi Zentianzong kenangan mendalam yang tidak akan pernah dia lupakan.
3 bulan sangat singkat, dan meskipun alam rahasia Feisha tidak jauh dari alam rahasia gunung dan laut, itu tidak terlalu dekat. Oleh karena itu, dalam beberapa hari, Murong Yu meninggalkan alam rahasia gunung dan laut dan menuju alam rahasia pasir terbang. Dalam beberapa hari terakhir, Yu Mengqing dan yang lainnya membujuk Murong Yu tidak kurang dari 100 kali, tetapi Murong Yu tidak pernah berubah pikiran. Bahkan usulan Yu Mengqing dan yang lainnya untuk pergi bersama ditolak. Meskipun Murong Yu mengatakan dia tidak menaruh Liu Da di matanya, tetapi dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Yu Mengqing dan yang lainnya adalah kebenaran. Dia juga tahu potensi bahaya kali ini. Aozu.com. Karena itu berbahaya, dia lebih suka pergi ke benang wall sendiri daripada membiarkan Yu Mengqing dan yang lainnya mengikuti risikonya. Selain itu, bahkan jika Murong Yu mati, tidak ada apa-apa. Karena dia masih memiliki klon. Selama klon itu tidak mati, dia tidak akan benar-benar jatuh. Ini adalah kartu haul terbesarnya. Tetapi sekarang, selain Zhao Ziqing, tidak ada yang tahu bahwa Murong Yu memiliki klon. Bukannya Murong Yu tidak percaya pada Yu Mengqing dan yang lainnya. Akan tetapi, ini benar-benar perlu dirahasiakan. Semakin banyak orang tahu, semakin besar kemungkinan kebocoran. Waktu berlalu, dan lebih dari 2 bulan berlalu dalam sekejap. Ada apa? Kenapa Murong Yu tidak muncul? Apa dia berubah pikiran dan tidak berani pergi ke alam rahasia Feisha? Ada banyak orang kuat yang bersembunyi di pintu keluar alam rahasia gunung dan laut. Mereka semua tahu bahwa Murong Yu akan pergi ke alam rahasia Feisha sebelum mereka menyergap di sini dan ingin membunuh Murong Yu sekaligus. Hanya saja, apalagi Murong Yu, bahkan murid-murid Sheng Zong tidak pernah muncul. Oh, kenapa aku begitu bodoh? Murong Yu punya Hetu Luoshu. Hetu Luoshu bisa langsung diteleportasi. Mungkin Murong Yu sudah pergi dari sini. Kita benar-benar menyergap di sini dengan bodoh. Dasar bodoh. Tiba-tiba, seorang leluhur keos yang telah menekan wilayahnya berteriak karena kesal. Sepertinya begitu, sial, aku sudah pintar seumur hidup, tapi kali ini aku bodoh. Orang lain langsung bereaksi. Satu persatu merasa kesal. Seketika, semua orang pergi. Saat ini, Murong Yu sudah memasuki alam rahasia pasir terbang. Perlu disebutkan bahwa ada juga banyak orang yang mencari Murong Yu di depan alam rahasia Feisha. Namun, dia sama sekali tidak menemukan Murong Yu yang telah mengubah penampilannya. Murong Yu adalah seorang santo jiwa, hanya dengan mengubah napas jiwanya, orang-orang itu tidak akan dapat mengetahuinya. Oleh karena itu, dia memasuki alam rahasia pasir terbang tanpa halangan apapun. Alam rahasia pasir terbang, sesuai dengan namanya, penuh dengan pasir terbang. Begitu dia masuk, langit dipenuhi dengan pasir kuning. Angin menderu dan debu menari-nari liar. Meskipun dia tidak akan mengulurkan jari-jarinya, tetapi jarak pandangnya juga sangat rendah. Jaraknya kurang dari 10.000 mil. Semangat besar dan tak tertandingi milik Murong Yu segera menghilang dan keluar. Engah, engah, semburan pasir terbang menyerbu masuk, tetapi dalam waktu singkat, jiwa Murong Yu tertusuk oleh ratusan juta pasir terbang, lalu ia dicekik dan berubah menjadi bubuk. Pasir terbang ini sebenarnya memiliki hubungan dengan jiwa yang hancur. Murong Yu sedikit mengernyit, dan setelah mencoba beberapa kali berturut-turut, ia menemukan bahwa pikiran spiritualnya hanya dapat menyebar sejauh 10.000 mil. Itu tidak akan berhasil lebih jauh lagi, pada jarak yang sama dengan penglihatannya. Dengan kata lain, pikiran spiritualnya hampir tidak berguna. Aku ingin tahu apakah aku bisa memasuki Hetu Luoshu. Tidak, pikiran ini muncul di hati Murong Yu, dan suara tegas Hetu terdengar di benaknya. Ruang di sini sangat tidak stabil. Jika kamu memasuki Hetu Luoshu, ada kemungkinan 70% untuk bergegas ke ruang yang bergejolak. Hati Murong Yu hancur, segera memasuki Hetu Luoshu, dan berteleportasi, yang selalu menjadi dukungan terbesar bagi Murong Yu. Tanpa kemampuan ini sekarang, kemampuan menyelamatkan nyawanya langsung berkurang. Namun, hanya itu saja, Murong Yu tidak takut akan hal itu. Di tengah alam rahasia Feisha, tempat ini berbeda dari tempat lain. Tampaknya ada formasi besar yang diatur di sini, dan pasir terbang di sekitarnya tidak dapat menyebar ke sini. Meskipun cakupannya tidak besar, radiusnya masih 10.000 mil. Pada saat ini, Liu Da berdiri di tempat dengan tangan terlipat. Kalau saja bukan karena seringai di wajahnya, dia benar-benar akan memiliki gaya seorang master yang tak tertandingi. Dan di sini, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah dikepung. Mereka semua datang untuk menonton kegembiraan atau memiliki niat buruk. Sao Liu, 3 bulan telah berlalu. Murong Yu belum datang. Aku khawatir dia terlalu malu untuk datang. Atau mungkin dia dibunuh oleh orang lain di jalan. Apakah kita harus menunggu? Murid leluhur Zentian Anzong berjalan ke sisi Liu Da dan berkata kepada Liu Da dengan suara menyanjung. Ekspresi ketidaksabaran melintas di wajah Liu Da, tetapi dia masih berkata dengan suara yang dalam, tidak apa-apa untuk menunggu beberapa hari lagi. Suara Liu Da belum turun, tetapi dia melihat kerumunan di satu sisi ribut. Kemudian orang-orang kuat ini dengan sukarela mundur dan membentuk jalan setapak. Dan Murong Yu berjalan perlahan di sepanjang jalan ini, tidak perlu menunggu. Liu Da, apakah kamu membawa leluhur keosmu? Jika tidak, aku tidak akan berhasil. Liu Da membuka matanya, dan sedikit niat membunuh melintas di matanya.
Segera dengan lambaian tangannya yang besar, 10 leluhur keos melayang di kehampaan di depannya. Ketika Murong Yu melangkah ke alam rahasia pasir terbang dan muncul di hadapan Liu Da, di alam rahasia Laut Gunung, Yu Mengqing dan yang lainnya juga diam-diam meninggalkan alam rahasia Laut Gunung. Alam rahasia Laut Gunung sepenuhnya dikendalikan oleh Murong Yu. Sebelum meninggalkan alam rahasia Laut Gunung, Murong Yu untuk sementara menyerahkan sebagian kemampuan kendalinya kepada Yu Mengqing dan yang lainnya. Mereka untuk sementara menjadi penguasa alam rahasia Laut Gunung, dan mereka dapat dengan bebas masuk dan keluar dari alam rahasia Laut Gunung. Kakak ipar, mari kita tinggalkan dunia rahasia Laut Gunung. Sebelum Yu Mengqing dan yang lainnya meninggalkan alam rahasia Laut Gunung, Fan Tong menemukan mereka berempat. Murong Yu kejam terhadap musuh, tetapi sangat baik kepada rakyatnya sendiri. Sekelompok saudaranya, entah itu Li Feng yang terkenal di dunia atau Zhang Hao, Xiao Shiwang dan yang lainnya yang terkenal di alam pemahaman. Atau mungkin teman-teman dari dunia peri, seperti Sangguan Jingjing, Ye Lao, Sangguan Laozi dan yang lainnya, mereka semua menerima perhatian khusus dari Murong Yu. Semua orang berhasil naik ke alam suci dan menjadi orang suci. Terlebih lagi, selama mereka terus maju, mereka pada akhirnya akan menjadi makhluk abadi. Bagaimanapun, Murong Yu adalah orang yang memperhatikan cinta. Orang-orang ini kurang lebih telah membantunya sebelumnya, jadi dia tidak pernah melupakan mereka. Namun, dia telah membantu terlalu banyak, membuat Fan Tong dan yang lainnya merasa tidak nyaman. Terlebih lagi, sebagai mantan saudara dan teman Murong Yu, beberapa dari mereka bahkan lebih kuat dari Murong Yu pada awalnya. Namun sekarang mereka tidak hanya dibuang oleh Murong Yu, sebaliknya, mereka hanya dapat mengandalkan sumber daya yang diberikan oleh Murong Yu untuk meningkatkan alam mereka, yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Dan mengetahui bahwa Murong Yu sekarang adalah musuh di dunia, hati mereka bahkan lebih tidak nyaman. Oleh karena itu, mereka ingin meninggalkan sekte suci dan pergi ke alam suci. Di pegunungan dan lautan, kekuatan mereka akan terus tumbuh. Namun, kesenjangan dengan Murong Yu pasti semakin jauh. Oleh karena itu, mereka ingin melakukan perjalanan ke alam suci. Mungkin mereka akan mengalami beberapa petualangan, dan kekuatan mereka akan meningkat, dan kemudian mereka dapat membantu Murong Yu. Meskipun Murong Yu masih mempertahankan hubungan sebelumnya dengan mereka tanpa ada perubahan, mereka bahkan tidak bisa menjadi saudara untuk waktu yang lama. Yu Mengqing dan yang lainnya memahami hal ini, jadi mereka menggunakan kekuatan alam rahasia gunung dan laut untuk mengusir Fan Tong dan yang lainnya. Kemudian, keempat putri mereka juga pergi, masing-masing mencari peluang. Pada titik ini, semua orang yang memiliki hubungan dekat dengan Murong Yu hampir meninggalkan alam rahasia pegunungan dan lautan. Namun, Zhang Hao lah yang duduk di alam rahasia pegunungan dan lautan. Duan Muqing, Yu Jia, dan mantan pemimpin 4 tim utama lainnya. Sementara Yu Mengqing dan yang lainnya meninggalkan alam rahasia pegunungan dan lautan. Alam suci, kota Shengsong. Zhen Shengsong adalah sekte yang diciptakan oleh putra Murong Yu, Murong Xuan, dan yang lainnya. Pada saat ini, di aula, 2 putra, 2 putri, dan menantu laki-laki Murong Yu, Da Hei Gou, Li Ling, dan yang lainnya semuanya berkumpul bersama. Kecuali Xiaozi, yang tertidur di punggung anjing hitam besar, masih tetap sama seperti ketika dia bertemu Murong Yu di dunia kultivasi, orang-orang lainnya semuanya sangat kuat. Jika Murong Yu ada di sini, dia pasti akan terkejut. Yang terkuat di sini ternyata adalah anjing hitam besar. Saya tidak tahu berapa banyak hal yang telah dimakan orang ini, dan dia telah mencapai alam Raja Suci. Dan itu masih Raja Suci tingkat menengah. Itu langsung melampaui Murong Yu. Alam orang lain tidak buruk, Murong Xuan tertinggi telah mencapai orang bijak kuno tingkat 9. Dan Murong Yi, Li Ling dan yang lainnya tidak buruk, semuanya telah mencapai alam orang bijak kuno. Saya tidak tahu petualangan apa yang telah mereka alami. Namun, masing-masing orang ini sekarang mengerutkan kening dalam-dalam. Karena masa-masa ini, Zhen Shengsong memiliki banyak hal yang sulit untuk mereka hadapi. Wang, sekarang Xiaozi tidur sepanjang hari, dan saya tidak tahu mengapa. Saya khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Saya berencana untuk meninggalkan sekte suci kota terlebih dahulu dan pergi ke Tuan. Di aula yang sunyi, anjing hitam besar itu sedikit tidak senang. Kata, pertama, kera emas bermata api, lalu ungu kecil, Murong Xuan sedikit mengernyit. Belum lama ini, klan kera emas bermata api dalam klan Yao datang. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung membawa pergi kera emas bermata api. Tentu saja kera emas bermata api, Murong Xuan dan yang lainnya tidak mau. Jadi dimulailah pemberontakan. Namun, orang-orang dari klan kera emas bermata api benar-benar menakutkan. Leluhur Chaos telah dikirim, meskipun Murong Xuan dan yang lainnya memiliki kekuatan yang baik, mereka bahkan memiliki kemampuan untuk melompati dan membunuh. Namun, kesenjangan antara wilayah mereka dan orang suci leluhur Chaos terlalu besar, dan mereka langsung ditekan oleh lawan. Pada akhirnya, jika bukan karena kera emas bermata api yang mengatakan untuk kembali bersama orang-orang itu, saya khawatir Murong Xuan dan yang lainnya akan dipenggal oleh lawan. Setelah kejadian ini, Murong Xuan dan yang lainnya tidak mau merasa bahwa kekuatan mereka masih terlalu buruk. Bahkan orang-orang di sekitar Anda tidak dapat melindungi. Apa ini?
Setelah kera emas bermata api, Xiao Zi tertidur lelap. Murong Xuan dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk membangunkan Xiao Zi. Jika bukan karena Xiao Zi yang masih bernapas, anjing hitam besar dan yang lainnya khawatir apakah umur Xiao Zi sudah habis. Bagaimanapun, dia masih belum memiliki alam dan kekuatan. Misteri identitas, Raja Kera Kecil, Raja Singa Kecil, dan Raja Xiaopeng, mereka mendengar berita dari klan. Kera emas bermata api seharusnya baik-baik saja, dia baru saja ditangkap dan kembali berlatih. Itu seharusnya leluhur dan kembali ke leluhur. Jangan khawatir, saat ini, Murong Yi membuka mulutnya dan berkata, Auzu.com, ayah sekarang adalah musuh di dunia, dan kita masih tidak dapat membantu. Selain itu, begitu identitas kita bocor, kita akan menyeretnya ke bawah. Oleh karena itu, saya sarankan agar di lain waktu, kita terus berlatih dan berusaha untuk mencapai keadaan leluhur yang kacau dalam waktu sesingkat-singkatnya. Saat itu, kita tidak akan takut bahwa orang lain akan menangkap kita dan mengancam ayah. Gu Xiayang, suami Murong Yan, salah satu dari dua menantu laki-laki Murong Yu, berkata saat ini. Kalian semua memiliki warisan primordial, dan kekuatan kalian telah meningkat dengan sangat cepat, dan aku sendiri yang tertekan. Pada saat ini, murid kedua Murong Yu, Gu Kei berkata dengan sedikit tidak nyaman. Liling menyeringai, saudaraku, bukankah aku juga tidak memiliki warisan? Tetapi kita semua memiliki guru. Teknik guru lebih dari cukup. Dan fisikmu, gading, tubuh Vajra. Sulit untuk melawan orang yang lebih kuat darimu. Bunuh saja tanpa tekanan sama sekali, kan? Gu Kei, murid kedua Murong Yu. Seorang murid yang menuai hasil di dunia sampah. Murong Yu pertama kali menerimanya karena dia memiliki hati yang polos. Tetapi beberapa waktu lalu, tubuh fisiknya tiba-tiba terbangun. Ternyata itu adalah tubuh berlian. Tidak ada kekuatan ofensif yang kuat, tidak ada pertahanan teroris. Tetapi tubuh Gu Kei sangat menakutkan. Dia sekarang berada di ranah orang bijak kuno, selama itu ada di bawah ranah leluhur, dia tidak bisa membiarkan tubuhnya terluka dan kemudian ditambah dengan kekuatan ledakannya, kekuatan tempurnya juga tinggi di antara Murong Xuan dan yang lainnya. Gu Kei menggaruk kepalanya dan menyeringai, itu tidak sebagus saudaramu, ekaristi perangmu, kekuatan membunuh terlalu mengerikan. Hanya ledakan pembunuhan dapat membunuh orang-orang yang satu tingkat lebih tinggi darimu, kan? Awalnya, fisik Liling adalah tubuh dewa perang, tetapi setelah naik ke dunia suci, itu berubah. Pada saat ini, kekuatan ekaristi perang secara bertahap terungkap, dan kekuatannya sangat menakutkan. Kalian berdua tidak saling menyanjung, kamu tahu bahwa saudara-saudaramu kuat. Murong Xuan memutar matanya, sedikit terdiam, saudara itu. Saudaraku, kamu tidak buruk. Meskipun kamu tidak memiliki fisik yang istimewa. Tetapi yang kamu dapatkan adalah warisan kekuatan kuno. Begitu kamu dewasa, tes-tes, selain Tuan, siapa lagi lawanmu? Murong Xuan dan Murong Yi keduanya telah mewarisi mereka, dan warisan mereka lebih kuat dari Gu Xiayang, Murong Lin dan yang lainnya. Singkatnya, tidak ada orang di aula ini yang merupakan barang biasa. Dan mereka adalah anak-anak Murong Yu atau murid-muridnya. Secara relatif, Fan Tong dan yang lainnya yang telah berada di Shenzong tetapi tidak pergi lebih buruk. Tentu saja, kualifikasi Fan Tong dan yang lainnya tidak lebih buruk dari Murong Xuan dan yang lainnya. Yang lebih buruk adalah mereka tidak memiliki kesempatan. Begitu mereka memiliki petualangan seperti ini, kekuatan mereka akan sangat menakutkan. Seperti Raja Kera Kecil dan Raja Singa Kecil, setelah kembali ke alam suci, kecepatan peningkatan kekuatan mereka melonjak. Wang, kalian semua akan berlatih, aku juga ingin kembali ke Tuan, bagaimana dengan Zhen Tianzong? Anjing hitam besar itu menggonggong dan berkata, tidak apa-apa, jangan khawatir. Saudara-saudara kita berjaga di sini. Liling melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Alhasil, mereka pun berpisah dan meninggalkan sekte suci satu persatu. 10 leluhur yang kacau berbaris di depan Liuda. Seketika, Liuda menerjang dan meraihnya, dan saat berikutnya, sebuah pedang panjang dengan aura yang mengerikan muncul di dalam hatinya. Saat pedang panjang itu muncul, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Pada saat yang sama, di dalam buku Hetuluo, sebuah pedang panjang juga tampaknya telah membangkitkan resonansi, dan pedang itu mendidih secara otomatis, bergetar terus-menerus, dan mengeluarkan suara pedang. Apakah ini salah satu dari 4 pedang abadi yang hebat? Pupil mata Murong Yu menyusut tajam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. 4 pedang abadi yang hebat itu adalah, pedang Suxian, pedang pembunuh abadi, pedang perebut abadi, dan pedang mutlak. Di antara semuanya, Murong Yu memperoleh pedang yang sempurna di dunia suci. Saat itu, Murong Yu masih ingin menemukan keempat pedang peri itu. Karena Hetu berkata jika keempat pedang abadi itu disatukan, akan ada kekuatan yang luar biasa. Namun, Murong Yu tidak menemukan satu pun dari 3 pedang yang tersisa dari keempat pedang abadi itu. Dan karena kekuatan Murong Yu meningkat pesat, ia segera menjadi dewa, bahkan seorang suci. Sekarang ia telah menjadi orang suci tingkat tinggi. Sebenarnya, jika bukan karena pedang peri di tangan Liuda, Murong Yu pasti sudah melupakan keempat pedang peri besar itu.
Dan pedang Juesian telah disegel di dalam Hetu Luosu olehnya untuk waktu yang lama. Jika bukan karena pedang Juesian terlalu lemah, itu pasti sudah dilebur oleh Murong Yu di tungku kekacauan sejak lama. Namun, Murong Yu juga agak beruntung sekarang. Jika bukan karena kekuatan pedang Juesian terlalu rendah untuk dilebur, jika tidak, Murong Yu pasti akan menyesalinya. Karena kekuatan pedang peri di tangan Liu udah benar-benar mengerikan saat ini. Di mana itu masih peri. Telah lama melampaui leluhur kekacauan umum. Jika keempat pedang menjadi satu, itu pasti dapat mengembalikan penampilan asli dari empat pedang abadi besar. Selain itu, Murong Yu samar-samar menebak bahwa empat pedang abadi pasti akan memberinya kejutan besar. Empat pedang besar bukanlah artefak peri, tetapi apakah itu? Leluhur kekacauan, perangkat ekstrim, atau apakah itu seorang master? Pedang abadi pembantaian adalah artefak suci yang pernah dialami Liu di alam rahasia belum lama ini. Meskipun saya tidak tahu mengapa pedang ini disebut pedang abadi pembantaian, bagaimanapun juga, mereka berada di alam suci. Bahkan makhluk abadi yang paling kuat pun adalah makhluk seperti semut di hadapan orang suci tingkat terendah. Namun, itu hanya sebuah nama, dan Liu tidak mempedulikannya. Karena dia menemukan bahwa pedang abadi pembantaian adalah senjata suci yang sangat menakutkan. Awalnya, kekuatannya juga cukup kuat. Namun, itu tidak dapat melompati musuh. Bahkan jika dia adalah eksistensi puncak orang suci leluhur, itu jauh dari lawan orang suci leluhur kekacauan. Namun, ketika dia mendapatkan pedang abadi pembantaian ini, dia menghadapi bahaya saat itu. Dikejar dan dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik tingkat orang suci leluhur yang kacau. Pada akhirnya, Liu melawan dengan marah dan mengorbankan pedang pembantaian. Sejak saat itulah Liu menemukan kengerian pedang abadi pembantaian. Kekuatannya benar-benar melampaui leluhur kekacauan umum, dan yang terpenting adalah bahwa itu tidak menghabiskan banyak kekuatannya. Dengan pedang pembantai di tangan, Liu seperti penolong dewa, dan kekuatannya meroket. Pada akhirnya, dia langsung membunuh leluhur kekacauan tingkat pertama hingga hidup kembali. Pedang pembantai memberi Liu kekuatan mengerikan untuk membunuh orang di seluruh alam. Segera, dia berlatih selama beberapa waktu, dan kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Justru karena inilah dia berani membuat janji dengan Murong Yu. Dia memiliki keyakinan untuk membunuh Murong Yu. Dengan pedang di tanganmu, aku akan bertarung denganmu. Kalau tidak, semuanya akan terabaikan. Kata Murong Yu dengan suara yang dalam, menolak gagasan kuat untuk merampok pedang pembantai abadi. Karena tadi Hetu mengirimkan suara itu ke Murong Yu. Hetu menebak bahwa empat pedang abadi yang sebenarnya mungkin adalah senjata tertinggi. Tentu saja, itu adalah kasus empat pedang dalam satu. Perangkat tertinggi, Ziguang Tianluota, San Haijing, senjata tertinggi mana yang tidak memiliki kekuatan mengerikan. Misalnya, San Haijing datang dengan dunia kecil, dan dapat menyegel binatang buas sebagai hewan peliharaan untuk digunakan pemiliknya. Untuk saat ini, San Haijing jauh lebih kuat daripada Ziguang Tianluota. Meskipun Ziguang Tianluota juga merupakan senjata tertinggi, setiap kali menggunakannya menghabiskan semua kekuatan Murong Yu. Bagi Murong Yu, itu tidak digunakan seperti itu. Bagaimanapun, dia hanya dapat menggunakannya sekali, dan jika dia ingin menggunakannya lagi, dia harus mendapatkan kembali kekuatannya. Murong Yu punya firasat, senjata tertinggi setelah gabungan dari empat pedang abadi itu jelas merupakan senjata tertinggi untuk pembunuhan utama, dan kekuatannya benar-benar mengerikan. Namun, Murong Yu saat ini tidak akan menggunakan artefak suci dalam keadaan normal. Benda-benda seperti busur Qiankun, anak panah gemetar, dan tombak Cao Huang 100 burung hampir disegel oleh Murong Yu. Setelah mendengar ini, Liu tiba-tiba ragu-ragu. Pedang pembantai adalah senjata suci terkuat yang pernah diperolehnya, bukan salah satunya. Dia tidak boleh kehilangannya. Kenapa? Beranikah kau menantangku tanpa kepercayaan diri ini? Kau harus pergi kemanapun kau berada. Murong Yu mencibir, dengan ekspresi jijik. Liu sangat marah, dia adalah wajah terbaik. Karena begitu terstimulasi oleh Murong Yu, dia langsung meraung, jangan katakan bahwa pedang pembantai abadi didorong ke atas, bahkan jika ada 10 artefak leluhur kekacauan lagi. Benda-benda ini masih milikku, dan kau akan berada di sini. Setelah Perang Dunia Pertama, itu benar-benar menghilang di antara langit dan bumi. Sambil berbicara, dia melangkah maju, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Murong Yu. Pada saat yang sama, pedang abadi pembantaian di tangannya meledak dengan cahaya pedang yang menyilaukan dan mengejutkan, yang menghancurkan kehampaan dan menebas ke arah Murong Yu dengan ganas. Dentang, dia tidak melihat gerakan apapun dari Murong Yu. Melihat bahwa mang pedang yang mengejutkan hendak menebasnya, tangan besar Murong Yu mencengkeram kehampaan, dan tombak tiba-tiba muncul di tangannya, memancarkan atmosfer yang menakutkan. Bukankah itu tombak Cao Huang 100 burung? Apa itu? Pada saat ini, tombak Cao Huang 100 burung, di bawah kehangatan Murong Yu dan melahap artefak suci lainnya, telah mencapai tingkat artefak leluhur chaos. Hampir dapat mencapai tingkat sebelumnya. Murong Yu tidak melakukan gerakan mewah apapun, tetapi menusuknya dengan satu tembakan. Setelah suara keras itu, cahaya pedang yang ditebaskan itu ditembus oleh Murong Yu dengan satu tembakan. Kemudian, tombak dan pedang panjang itu bertabrakan di kehampaan.
Dentuman, dentuman, baik Murongyu maupun Liu Da merasakan kekuatan dahsyat yang keluar dari artefak suci di tangan mereka. Lengan Murongyu bergetar hebat, dan tanpa sadar ia mundur, menghilangkan kekuatan dari pemboman itu. Di sisi yang berlawanan, mulut harimau Liu Da langsung menganga. Seluruh orang itu semakin mengerang dan pingsan. Duduklah, sungguh kekuatan yang dahsyat. Mata Murongyu bersinar dengan kilatan cahaya, menatap pedang pembantai di tangan Liu Da. Ia tahu kekuatan Liu Da. Sebelumnya, Murongyu dengan mudah mengalahkannya. Namun sekarang itu karena pedang pembantai abadi. Meskipun masih dalam posisi yang kurang menguntungkan, itu sudah sebanding dengan Murongyu. Dibandingkan dengan keterkejutan Murongyu, Liu Da sangat terkejut. Dia tahu betapa mengerikan kekuatan serangannya. Bahkan jika itu adalah leluhur kekacauan primal tingkat pertama, dia pasti tidak akan bisa menjatuhkannya, tetapi Murongyu hanya terdorong beberapa langkah. Kekuatan Murongyu melampaui harapannya. Namun, apapun yang terjadi, dia tidak akan menyerah membunuh Murongyu. Dia meraung dan menghancurkan tanah di bawah kakinya dengan satu kaki, menghancurkan ratusan juta waktu dan ruang, dan bergegas menuju Murongyu lagi. Auzu.com Murongyu mengayunkan tombaknya dan bergegas ke atas juga. Boom, boom, boom. Tiba-tiba, mereka berdua membuat semua jenis gerakan besar, dan yang mereka hantam adalah langit dan bumi, dan matahari dan bulan menjadi gelap. Namun, Murongyu hanya menggunakan gerakan biasa. Seperti aturan waktu, aturan ruang, dan serangan jiwa tidak digunakan. Setelah hal-hal itu digunakan, Liu Da pasti hanya akan terbunuh oleh duri. Bagaimanapun, kekuatan Liu Da hanya didasarkan pada pedang abadi pembantaian. Dan dia sendiri hanyalah alam leluhur, dengan kekebalan yang sangat sedikit terhadap serangan Murongyu terhadap waktu, ruang, dan jiwa, dan daya tahannya sangat rendah. Kekuatan Liu Da sangat kuat, dan leluhur kekacauan tingkat pertama pada umumnya bukanlah lawannya sama sekali. Namun, bagaimanapun juga, dia telah mencapai alam bijak leluhur puncak, dan ditambah dengan berkah dari artefak suci di tangannya, adalah normal untuk memiliki kekuatan. Namun, Murongyu terlalu menakutkan. Alam Raja Suci tingkat pertama, melintasi dua alam. Sekarang sebenarnya menekan Liu Da untuk bertarung. Jika dia dibiarkan tumbuh dewasa, maka dia akan memilikinya. Anjing ini tidak boleh membiarkannya tumbuh dewasa, dia harus mati. Semakin mereka melihat kekuatan Murongyu, semakin kuat ancaman yang dirasakan oleh musuh-musuhnya atau musuh potensial, dan semakin mereka ingin membunuh Murongyu. Bunuh semua bahaya di buayan. Oleh karena itu, tanpa disadari, banyak orang secara bertahap mendekati Murongyu dalam perang. Aura pembunuh menyebar, dan pasir terbang di dekatnya tampaknya kurang padat. Liu Da, kau hanya mengandalkan artefak suci di tanganmu. Saat aku mengambil artefak sucimu, kekuatan apa yang kau miliki? Murongyu tiba-tiba berkata dengan keras selama pertempuran. Pada saat yang sama, dia melangkah keluar dan muncul tepat di depan Liu Da, dan berdiri di atas tangan besar Liu Da yang memegang pedang pembantai dengan pisau telapak tangan. Liu Da sangat marah, dan ketika pikirannya bergerak, dia ingin menarik diri dengan keras, menghindari serangan-serangan itu. Tetapi pada saat ini, gerakan Murongyu, dewa turun ke bumi, menggunakan tragedi instan Liu Da. Pada saat ini, pikirannya tiba-tiba jatuh. Kemudian, Murongyu mengambil tangan besar, meraih pedang pembantai dan menyambarnya dari Liu Da. Pada saat ini, Liu Da juga terbangun. Setelah amarahnya, kekuatan yang lebih dahsyat membombardir Murongyu. Pada saat yang sama, pikirannya mengendalikan pedang abadi pembantaian. Pedang abadi pembantaian bergetar hebat di tangan Murongyu, mencoba melepaskan diri dari kendali Murongyu. Di mana mungkin untuk kembali ketika aku sampai di tanganku? Murongyu tertawa dan langsung menekan pedang pembantaian ke dalam Hetul Woshu. Engah, setelah melihat ini, Liu Da tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemburkan seteguk darah. Pada saat yang sama, Murongyu telah tersapu dengan satu tembakan. Boom, tanpa pedang abadi pembantaian, Liu Da tidak lebih dari leluhur puncak, dan ada kesenjangan kekuatan yang besar dengan Murongyu. Oleh karena itu, Murongyu langsung tertembak, menyemburkan darah di kehampaan. Liu Da, terima kasih atas artefak sucimu. Aku akan banyak membantumu di masa depan. Murongyu tertawa dan mengumpulkan 10 leluhur yang kacau ke dalam buku Hetulwo. Aku belum kalah. Liu Da sangat marah, tetapi menolak untuk mengakui kekalahan. Murongyu melangkah maju dan muncul tepat di depan Liu Da, lalu melemparkan Liu Da keluar dengan sebuah pukulan. Sekarang, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk tidak mengakui kekalahan? Ah, Liu Da sangat marah di dalam hatinya dan meraung ke langit. Dia tidak berdamai, tetapi kekuatan Murongyu terlalu kuat. Seperti yang semua orang tahu, Murongyu selalu bermain di sepanjang jalan. Dia sama sekali tidak ditempatkan di mata Murongyu. Menyerah, Murongyu, tidak ada yang kalah hari ini. Satu-satunya yang kalah adalah kamu. Formasi Iblis 9 Surga, tekan aku. Pada saat ini, sebuah suara dingin datang dari pasir terbang yang tak berujung. Tekanan yang tidak dapat dijelaskan dan besar yang telah ditekan Bang Longlong pada semua orang tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, wajah banyak orang menunjukkan kegembiraan. Wilayahku telah dipulihkan. Alam rahasia Feisha tidak memiliki kemampuan untuk menekan alam. Aku telah kembali ke alam Sage leluhur Chaos.
Terdengar ledakan seru, dan itu adalah kejutan dari para ahli yang tak tertandingi yang menemukan bahwa alam itu tidak ditekan dan tidak dapat menahan diri. Namun, hati Murong Yu tenggelam. Alam itu belum ditekan, dan sekarang bahkan jika ada leluhur kekacauan tingkat kedua yang menembak, dia bukan lagi lawan. Dan alam rahasia pasir terbang jelas bukan leluhur kekacauan tingkat kedua. Murong Yu, kamu milikku. Haha, seseorang tertawa dan telah menembak Murong Yu. Tiba-tiba, kekuatan yang mengerikan, seperti gelombang yang bergejolak, meledakkan langit dan bumi, dan ingin membunuh Murong Yu. Murong Yu milik Tianzong di kota kita, siapa yang berani melakukannya? Sebuah suara dingin datang. Wus, wus, wus. Seketika, serangkaian pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi dengan aura yang menakutkan muncul dari udara tipis. Mereka semua kuat di ranah Chaos Ancestral Sein. Yang lebih menakutkan adalah ada ratusan dari mereka. Ratusan leluhur yang kacau itu dengan kuat mengepung Murong Yu dan beberapa leluhur yang kacau dari kekuatan lain yang akan menembak. Melihat postur Zhen Tianzong, wajah semua orang yang dikelilingi oleh pusat berubah menjadi hijau. Sementara wajah semua orang pucat, wajah Murong Yu juga menunjukkan kemarahan. Tentu saja, ini hanya pura-pura yang ditunjukkan Murong Yu. Sebenarnya, dia hanya mencibir dalam hatinya. Situasi saat ini, Murong Yu sudah menduganya sebelum memasuki alam rahasia Feisha. Sebenarnya, ini hampir persis seperti yang dipikirkan Murong Yu Liu, dan Murong Yu sudah bersiap untuk yang terburuk. Zhen Tianzong tampaknya ramai dan kuat, tetapi jangan berpikir bahwa Murong Yu bukan siapa-siapa. Liu Da, kamu penjahat tercela, hanya saja kamu bukan lawanku. Benar-benar tidak tahu malu untuk berani menunggu dalam penyergapan lagi. Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Dia tampak marah dan menatap Liu Da dengan mata yang menyemburkan api. Liu Da mencibir, tetapi dia juga sedikit tidak senang. Karena dia bahkan tidak tahu bahwa orang-orang Zhen Tianzong sedang menyergap di sini. Sebenarnya, dia yakin bahwa dia ingin membunuh Murong Yu sebelumnya. Aku sama sekali tidak ingin bergantung pada kekuatan Zhen Tianzong. Namun, sekarang itulah yang dia inginkan. Selama Murong Yu diturunkan, maka ia akan mendapatkan lebih dari apa yang telah hilang. Hal-hal seperti, benda-benda surgawi yang kacau, Hetu Luoshu, Del, semuanya mungkin menimpanya. Murong Yu, kesadaran diri, basis kultivasi yang diproklamirkan sendiri. Seorang leluhur yang kacau melangkah maju, menatap Murong Yu dan berkata dengan ringan. Sementara ia berbicara, ratusan ahli yang tak tertandingi di Zhen Tianzong memancarkan paksaan yang mengerikan, menyapu ke arah Murong Yu seperti lautan badai. Pada saat ini, Murong Yu merasa bahwa ia seperti sebuah perahu tunggal di lautan badai, dan ia mungkin akan hancur menjadi debu kapan saja. Namun, Murong Yu takut akan segalanya, tetapi ia tidak takut dengan tekanan-tekanan ini. Karena tubuh dan jiwanya sangat kuat, dan ditambah dengan pembagian harta lainnya, tekanan padanya sebenarnya tidak banyak. Namun, leluhur yang kacau lainnya yang dikelilingi oleh banyak orang kuat dari Zhen Tianzong adalah tragedi. Ratusan paksaan yang mengerikan menimpa mereka, dan pinggang mereka semua tertekan. Semuanya, aku tidak punya dendam dengan Zhen Tianzong. Aku tidak seharusnya ikut campur dalam masalah ini. Tolong biarkan aku pergi. Merasakan niat membunuh yang menggetarkan dari banyak orang kuat yang tak tertandingi di Zhen Tianzong, seorang leluhur yang kacau dikelilingi oleh Shen Seng berkata. Bunuh dia. Leluhur kekacauan yang dipimpin oleh pihak Zhen Tianzong melirik orang yang berbicara, dan kemudian berteriak dingin. Wajah leluhur kekacauan yang sedang berbicara langsung berubah. Dengan ledakan, kekuatan yang mengerikan meletus dari tubuhnya, dan pada saat yang sama dia meninggalkan tempatnya dalam sekejap. Namun, gerakannya cepat, dan serangan dari banyak orang kuat di Zhen Tianzong lebih cepat. Leluhur kekacauan bahkan belum mengambil langkah, serangan teroris yang dilakukan ratusan orang kuat yang tak tertandingi telah terbunuh. Leluhur Chaos ini bahkan tidak bisa berteriak, dan seluruh tubuhnya telah hancur menjadi debu oleh kekuatan yang mengerikan itu. Beberapa leluhur Chaos lainnya merasa dingin di hati mereka. Akulah, seorang leluhur Chaos membuka mulutnya untuk mengungkapkan identitasnya, tetapi serangan dari banyak orang kuat Zhen Tianzong jatuh lagi. Bagaimana mereka bisa menahan kekuatan mengerikan dari ratusan leluhur Chaos? Dalam beberapa tarikan napas, semua leluhur Chaos yang dikelilingi oleh mereka dibombardir dan dibunuh. Tiba-tiba, semua orang di sekitar menjadi sunyi. Hanya suara pasir terbang yang mendesing di kejauhan yang terdengar. Zhen Tianzong membunuh ayam dan monyet, menjatuhkan gunung dan mengguncang harimau. Meskipun mereka telah mengepung Murong Yu, menangkap Murong Yu hanya masalah waktu. Namun, ada banyak leluhur Chaos di alam rahasia pasir terbang. Tubuh Murong Yu penuh dengan harta karun, dan pasti akan ada banyak orang yang tidak akan merebutnya karena kekuatan Zhen Tianzong. Oleh karena itu, Zhen Tianzong keluar seperti ini sejak awal, langsung membunuh beberapa leluhur Chaos dan mengejutkan orang-orang di sekitar mereka. Jelas, pencegahan mereka berpengaruh. Banyak orang yang menonton mundur. Satu persatu, matanya berkedip, seolah-olah dia masih belum menyerah. Murong Yu, apakah kamu tuli? Masih ingin kami menyegel basis kultivasimu? Melihat Murong Yu berdiri tegap di tempat, seorang leluhur Zhen Tianzong yang kacau berkata dengan wajah sedikit muram dan tidak senang. Zhen Tianzong,
Apakah kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu secara mutlak? Murong Yu melirik pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang sedang berbicara, dan kemudian menatap orang yang dipimpin oleh mereka. Orang yang dipimpin oleh Zhen Tianzong mendengus, Murong Yu sekarang adalah ikan di talenan mereka, di mana kualifikasi untuk bernegosiasi dengan mereka. Zhen Tianzong telah bersiap sejak lama, dan Murong Yu pasti akan dibunuh oleh mereka hari ini. Murong Yu, bukankah kamu sangat kuat? Apakah kamu tidak terlalu sombong? Mengapa kamu tidak sombong lagi? Setelah kalah dari Murong Yu, Liu Da merasa sangat kesal. Namun sekarang dia tertawa gembira. Hanya saja kamu kalah, di mana harus menenangkan diri. Murong Yu melirik Liu Da dengan samar, lalu mencibir. Liu Da sangat marah, dan dia akan bergegas menuju Murong Yu dalam satu langkah. Tetapi ketika dia memikirkan kengerian Murong Yu, dia tidak berani maju lagi. Murong Yu, kesalahannya adalah kamu adalah benda langit yang kacau, kamu seharusnya tidak duduk di atas begitu banyak harta. Sekarang, biarkan aku mati. Orang kuat yang dipimpin oleh Zhen Tianzong berkata dengan acuh tak acuh, dan melambaikan tangannya pada saat yang sama. Akibatnya, beberapa ahli di tingkat orang suci leluhur yang kekacauan bergegas keluar dan bergegas menuju Murong Yu. Sebelum orang itu tiba, masing-masing tangannya yang besar telah menembus kehampaan, menghantam siang Murong Yu dengan keras. Auzu.com alis Murong Yu memancarkan cahaya dingin yang mengerikan, baiklah, Zhen Tianzong benar-benar menindas yang kecil dengan yang besar, menindas yang kecil dengan yang lebih besar. Namun, Anda pikir itu hanya Anda. Mulai hari ini, Murong Yu dan Zhen Tianzong tidak akan pernah mati. Suatu hari, saya akan menghancurkan Zhen Tianzong. Teriak Murong Yu dengan marah. Ini bukan yang dia pura-pura, tetapi dia benar-benar marah. Banyak orang di sekitar juga merasa tidak tahu malu tentang perilaku Zhen Tianzong. Namun, ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Siapapun yang memiliki tinju besar adalah kebenaran. Apakah Anda berunding dengan mereka? Kecuali jika itu adalah kekuatan yang lebih kuat dari Zhen Tianzong, Kuil Zhenwu dapat berunding dengan Zhen Tianzong. Orang lain, Zhen Tianzong adalah kebenaran. Murong Yu, selamat datang untuk turun dari kota kami Tianzong di kehidupan Anda selanjutnya. Liu Da tertawa, nadanya sangat arogan. Kalian tidak perlu menunggu sampai kehidupan selanjutnya. Aku sendiri yang akan menghancurkan sekte langit kalian di kehidupan selanjutnya. Hari ini, kalian akan dikenakan bunga terlebih dahulu. Bunuh aku, tidak ada satupun yang tersisa. Kata Murong Yu acuh tak acuh, dan tiba-tiba berteriak. Berteriak, mendengar apa yang dia katakan, orang-orang di sekitar, termasuk pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dari sekte langit sejati, terkejut, mengira bahwa Murong Yu juga menyergap banyak orang di sekitar. Meskipun tidak banyak leluhur primal chaos di sekitar Murong Yu, Yu Yang Jia saja sudah cukup. Segera, mereka tahu bahwa Murong Yu tidak bersembunyi untuk menyergap di sekitar. Namun, Murong Yu segera mengorbankan San Hai Jing dan He Tu Luoshu. He Tu Luoshu berubah menjadi bukit seukuran bukit, tergantung di kehampaan di atas kepala Murong Yu, dan orang-orang suci berwarna kuning tanah itu jatuh, menutupi seluruh tubuh Murong Yu dan melindunginya dengan kuat. San Hai Jing melesat ke udara. Ada embusan angin, dan halaman-halaman buku, San Hai Jing, secara otomatis terbalik. Tepat saat halaman-halaman buku itu terbuka, aliran-aliran cahaya terus-menerus memancar dari buku-buku klasik pegunungan dan lautan. Aliran-aliran cahaya ini dengan cepat membesar begitu mereka meninggalkan San Hai Jing. Dalam waktu kurang dari 1/10 detik, berbagai jenis binatang buas yang ganas dengan tubuh besar dan aura yang mengerikan dan ganas muncul di langit. Dalam 1/10 detik, ratusan binatang buas muncul di atas kepala Murong Yu, dan jumlahnya secara langsung sama dengan banyak orang kuat Zhen Tianzong. Terlebih lagi, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa halaman-halaman San Hai Jing terus dibalik, dan binatang buas terus menembak keluar. Setelah semua orang bereaksi, jumlah binatang buas yang keluar dari gunung dan laut telah mencapai 1000. Aura yang mengerikan dan ganas terus terpancar dari mereka, lalu berkumpul bersama, menjadi semakin menakutkan. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekitar terus-menerus mundur. Semua orang tampak ngeri. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin binatang buas ini keluar dari klasik gunung dan laut? Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Kecuali Murong Yu, semua orang terkejut. Orang-orang Zhen Tianzong bahkan lebih terkejut. Bunuh mereka semua. Pada saat ini, Murong Yu berteriak lagi. Kemudian, binatang buas itu berkelompok 3 hingga 5, dengan rapi dan baik memusnahkan pembangkit tenaga listrik Tianzong. Apa, sebelum banyak ahli Zhen Tianzong bahkan dapat bereaksi, puluhan leluhur chaos telah dibombardir dan dibunuh. Cepat, bunuh mereka, bunuh sebagian Murong Yu. Pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang dipimpin oleh Zhen Tianzong jelas bukan orang bodoh. Mengetahui bahwa binatang buas ini memiliki hubungan yang hebat dengan Murong Yu, selama Murong Yu dibombardir dan dibunuh, binatang buas ini secara alami tidak ada lagi. Hanya saja jumlah binatang buas itu 2 kali lipat dari mereka, dan kekuatan mereka tidak lemah. Yang terpenting adalah mereka hanya menargetkan penyerang yang kuat 3 hingga 5, bagaimana orang-orang kuat dari Zhen Tianzong itu bisa menyerang. Dalam sekejap mata, puluhan ahli yang tak tertandingi di Tianzong dibombardir dan dibunuh.
Melihat seseorang bergegas mendekat, Murong Yu hanya mencibir. Melangkah keluar dalam satu langkah, itu menghilang di tempat dan muncul di atas langit. Avatar, Shen Luo menghancurkan langit. Waktu kacau, Murong Yu mencurahkan semua gerakan besar yang memengaruhi pikiran, jiwa, dan pengekangan lainnya dalam sekejap. Akibatnya, banyak pembangkit tenaga listrik Zentianzong kehilangan akal sehat mereka, atau tiba-tiba diserang oleh jiwa mereka dan bergegas, atau mereka bingung. Memanfaatkan kesempatan ini, binatang buas itu membuat gerakan yang kuat dan sekali lagi meledakkan dan membunuh lebih dari 100 ahli yang tak tertandingi di Tianzong. Mungkin ada lebih dari 400 atau 500 orang kuat dari Zentianzong yang muncul di sini. Sekarang hanya 2 putaran serangan telah berlalu, dan mereka telah kehilangan setengah dari orang-orang mereka. Sungguh dahsyat, orang-orang di sekitar terkejut ketika melihat pemandangan ini. Pada saat ini, di Zentianzong, seolah-olah pot itu telah meledak. Dalam beberapa tarikan napas, batu giok jiwa dari lebih dari 200 leluhur yang kacau hancur. Perlu dicatat bahwa dalam zaman yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya, tidak lebih dari 200 leluhur kekacauan primordial yang telah jatuh. Apa yang terjadi? Mengapa orang-orang kuat di dalam kekuasaan itu jatuh dalam jumlah besar pada saat yang sama? Setelah berita itu tersebar, seluruh kota Tianzong terguncang. Mereka yang tidak tahu bahkan lebih gugup dan panik. Mereka semua mengira bahwa kiamat akan segera tiba, atau Zentianzong telah dibombardir dan dibunuh oleh banyak kekuatan lain. Kalau tidak, bagaimana mungkin lebih dari 200 orang kuat dari alam leluhur keos telah jatuh dalam waktu yang singkat? Zentianzong, aula utama, dentuman. Setelah suara keras itu, meja yang terbuat dari bahan-bahan suci yang berharga yang telah ditempatkan di aula utama sejak berdirinya Zentianzong ditampar hingga berkeping-keping oleh seorang pria parubaya. Orang ini bernama Liu Hongyuan, yang merupakan penguasa Zentianzong saat ini, dan kekuatannya sangat mengerikan. Pada saat ini, wajahnya muram, dan matanya bersinar dengan niat membunuh yang mengerikan. Lebih dari 300 orang kuat yang tak tertandingi telah jatuh. Liu Hongyuan menyapu banyak orang kuat yang tak tertandingi di aula, dan berkata dengan suara rendah dan menakutkan. Dan di aula utama tidak hanya terdapat para ahli di ranah Sein leluhur keos, tetapi juga banyak tokoh besar Zentianzong. Keberadaan mereka seperti pelindung yang lebih tua. Mereka semua tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang kuat tak tertandingi yang telah jatuh itu. Master Sekte, orang kuat kita masih jatuh. Apakah ada kecelakaan di alam rahasia pasir terbang? Apakah Murong Yu punya kartu lain? Kata seorang pria besar menatap Liu Hongyuan dengan wajah cemberut. Elder Li, apakah Anda menyalahkan saya? Liu Hongyuan melirik Elder Li dengan mata membunuh, dan berkata dengan ringan. Hanya saja meskipun suaranya lemah, dia tidak bisa menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya. Elder Li ini adalah salah satu orang yang menentang melakukan apapun terhadap Murong Yu. Zentianzong kuat, dan setidaknya ada puluhan ribu leluhur kekacauan yang kuat. Tetapi justru karena inilah ia terbagi menjadi banyak kelompok dan kekuatan yang berbeda dalam pengaruhnya. Banyak orang menentang kali ini. Jika bukan karena orang besar yang setuju untuk membunuh Murong Yu untuk menang, bahkan jika Liu Hongyuan ingin menyerang Murong Yu, itu tidak mungkin. Tetua Li tersenyum Yin Li, saya tidak bermaksud menyalahkan Suzerain. Namun, orang-orang yang telah jatuh sekarang adalah dukungan terkuat dan terbesar dari Tianzong kita. Sejumlah besar jatuh, bahkan Tianzong kita tidak dapat menanggung kerugian ini. Liu Hongyuan mendengus berat. Kali ini, jatuhnya begitu banyak orang kuat pasti memiliki pengaruh yang sangat buruk pada prestisenya. Tetapi menginginkannya untuk mundur saja tidak cukup. Segera kirim pesan untuk membiarkan murid-murid Zentianzong keluar dari alam rahasia Feisha tanpa penundaan. Liu Hongyuan segera memberi perintah. Namun segera ia menambahkan, orang-orang itu adalah akar dari Tianzong kita, dan tidak ada ruginya. Aku akan pergi dan melihatnya. Sebelum kata-kata itu jatuh, Liu Hongyuan melangkah keluar dan menghilang ke dalam aula. Pergi, mundur cepat. Melihat bahwa 200 atau 300 orang kuat telah jatuh dalam waktu singkat, wajah orang-orang Zentianzong menjadi hijau, dan ada hawa dingin di hati mereka. Oleh karena itu, ketika pemimpin dari pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi mengeluarkan perintah, semua orang di Zentianzong berhamburan dan melarikan diri. Faktanya, pemimpin Zentianzong di sini belum mengeluarkan perintah, dan banyak pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi telah pergi untuk melarikan diri. Hanya saja mereka sekarang hanya memiliki 1 atau 200 orang, dan ada 1000 binatang buas yang menakutkan di pihak Murong Yu. Ya, ada 1000 binatang buas, tidak sedikit dari mereka. Karena binatang buas ini semua muncul dalam kelompok dan saling menjaga. Oleh karena itu, ada binatang buas yang terluka parah, tetapi tidak ada binatang buas yang terbunuh. Binatang buas memang sudah ganas. Melihat darah kali ini, kekejaman mereka semakin keluar. Satu persatu, semangat ganas yang membumbung ke langit meletus, dan kekuatan tempurnya justru semakin kuat dan kuat. Namun, semua orang di Zentianzong sudah lama bergidik ketika melihat orang-orang mereka sendiri terus jatuh, dan mereka hanya ingin melarikan diri ke sini. Tanpa hati yang melawan, orang-orang mereka yang jatuh menjadi semakin cepat. Sialan, mundur. Pemimpin Zentianzong meraung, wajahnya berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar. Raungan, tepat saat dia hendak melarikan diri,
raungan seperti guntur meledak dengan keras di telinganya. Suara mengerikan itu langsung menghancurkan gendang telinganya, dan darah mengalir. Pemimpin Zentianzong terkejut, dia pasti tahu bahwa kekuatannya telah mencapai ranah leluhur kekacauan tingkat keempat. Ingin menghancurkan gendang telinganya dengan suara, setidaknya ranah leluhur kekacauan tingkat kelima. Ledakan, pada saat yang sama dia terkejut, cakar besar berbulu jatuh dari langit, menabrak ratusan juta waktu dan ruang, dan langsung muncul di atas kepalanya. Pemimpin Zentianzong terkejut, dan hatinya diselimuti oleh napas kematian yang sangat kuat. Sambil berteriak dalam hatinya bahwa itu tidak baik, tangannya memadatkan semua kekuatan dan menghantam langit. Boom! Sebelum kekuatan pemimpin Zentianzong menyentuh cakar besar yang telah diledakkan, dia sudah terpental berkeping-keping. Ini hancur oleh napas mengerikan yang berasal dari cakar besar. Tetapi cakar besar itu terbunuh tanpa jeda. Auzu.com tangan pemimpin Tianzong di kota, kaca, langsung meledak menjadi awan darah. Pemimpin Zentianzong ketakutan dan marah. Melangkah keluar, kau harus melarikan diri. Namun, bagaimana kecepatannya dapat dibandingkan dengan cakar besar yang menakutkan itu? Kakinya terangkat, dan cakar besar itu telah dicengkeram. Namun, melihat suara, embusan, Zentianzong, seorang pembangkit tenaga listrik yang menakutkan yang mencapai tingkat orang suci leluhur kekacauan tingkat keempat, telah ditangkap menjadi awan kabut darah, dan jiwanya juga dimusnahkan. Leluhur kekacauan tingkat keempat terbunuh. Itu adalah binatang buas yang telah ditaklukkan Murong Yu yang telah mencapai orang suci leluhur kekacauan tingkat keenam. Meskipun binatang buas ini juga muncul bersama dan baru saja menembaknya. Namun, itu tidak meledak dengan kekuatan yang kuat sepanjang waktu. Itu juga ketika pemimpin Zentianzong hendak melarikan diri dan kuat, bahwa Murong Yu membiarkan binatang buas ini mengambil tindakan. Namun, itu hanya menekan kekuatan orang suci leluhur kekacauan tingkat kelima. Jangan ungkapkan kekayaanmu, jangan ungkapkan kartu trufmu. Kekuatan tertinggi Zentianzong di sini adalah leluhur chaos tingkat keempat. Sisanya bahkan tidak memiliki leluhur chaos tingkat ketiga, dan kebanyakan dari mereka hanya leluhur chaos tingkat pertama. Oleh karena itu, mereka jatuh begitu cepat, hampir seperti angin yang menyapu daun-daun yang jatuh. Pada saat ini, orang terkuat mereka meninggal, dan leluhur chaos lainnya jatuh lebih cepat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ke-500 leluhur chaos Zentianzong telah jatuh, tidak ada yang tersisa. Kekuatan yang mengerikan, dari mana datangnya binatang buas ini? Melihat Murong Yu memusnahkan 500 leluhur chaos Zentianzong, semua orang di sekitarnya menghirup udara dingin dan terkejut. Pada saat yang sama, mereka sangat takut. Namun, meskipun mereka takut mati, tidak ada yang berani meninggalkan tempat ini. Kekuatan Murong Yu terlalu mengerikan. Mereka tidak tahu apakah Murong Yu sudah menaruh dendam. Jika mereka berani pergi dengan gegabah, siapa yang tahu apakah binatang buas yang mengerikan itu akan bergegas dan menyerahkan diri mereka ke roda. Oleh karena itu, satu persatu dari mereka menatap Murong Yu dengan gemetar dari kejauhan, merasa getir di hati mereka, dan diam-diam mengutuk diri mereka sendiri karena datang ke alam rahasia Feisha. Bukankah ini hanya mencari kematian? Master Sekte, orang-orang kita ada di mana-mana. Di pintu masuk alam rahasia Feisha, Liu Hongyuan, penguasa Zentianzong, dan sekelompok orang berbakat muncul di sini. Namun, pada saat ini, mereka mendapat laporan. Boom! Liu Hongyuan sangat marah. Niat membunuh yang mengerikan meletus darinya, dan sebagian besar kekosongan di sekitarnya hancur. Aku melihat matanya menyemburkan api, dan dia menarik napas dalam-dalam dengan aura pembunuh, 500 orang. Bahkan jika kebanyakan dari mereka hanyalah leluhur chaos tingkat pertama. Namun kerugiannya juga besar. Murong Yu, aku tidak berbagi langit denganmu. Liu Hongyuan marah, dia harus marah. Kematian 500 orang ini pada akhirnya harus diperhitungkan padanya. Bahkan jika dia adalah Master Sekte Zentianzong, tidak akan pernah ada buah yang baik menunggunya. Bagaimanapun, setiap leluhur chaos, bahkan di Zentianzong, adalah pembangkit tenaga listrik teratas, eksistensi tingkat leluhur. Bahkan leluhur chaos tingkat pertama pun sama. 500 leluhur chaos terbunuh dalam waktu setengah jam, belum lagi Zentianzong, bahkan kuil Zhenwu tidak dapat menanggung kerugian besar ini. Terlebih lagi, karena kejadian ini, Zentianzong pasti akan ditertawakan oleh dunia, dan reputasi mereka di alam suci pasti akan anjlok. Namun reputasi mereka tidak dapat ditingkatkan, dan mereka akan memiliki lebih sedikit peluang untuk merekrut murid berbakat di masa depan. Karena tidak banyak jenius sejati yang bergabung seperti mereka. Master Sekte, apakah kita harus masuk? Melihat Liu Hongyuan berhenti, seorang penjaga bertanya dengan suara yang dalam. Ayo kembali. Liu Hongyuan melirik dalam-dalam ke pintu masuk alam rahasia Feisha, lalu berbalik dan pergi. Dia juga ingin memasuki alam rahasia pasir terbang, dan ingin melihat apa yang terjadi. Dia ingin tahu bagaimana Murong Yu membunuh sejumlah besar ahli mereka yang tak tertandingi dalam waktu singkat. Namun, dia juga khawatir bahwa dia akan dibunuh oleh Murong Yu setelah memasuki alam rahasia pasir terbang. Bagaimanapun, Murong Yu memiliki kemampuan untuk membunuh 500 leluhur yang kacau dalam waktu singkat, dan juga memungkinkan untuk membunuh mereka. Meskipun, alam mereka jauh lebih tinggi daripada orang-orang itu. Tetapi jangan takut pada 10.000, untuk berjaga-jaga.
Panggil, panggil, panggil. Setelah membersihkan medan perang, binatang buas yang kuat ini berubah menjadi pita dan sekali lagi memasuki kitab suci gunung dan laut. Kemudian San Haijing juga berubah menjadi pita dan tenggelam ke dalam tubuh Murong Yu. Puff, Liu Da langsung berlutut di depan Murong Yu, ekspresinya ketakutan, matanya redup, dan dia hampir mati ketakutan oleh Murong Yu. Tentu saja, ini juga tujuan Murong Yu untuk menahannya, kalau tidak, bagaimana dia masih bisa bertahan. Dahulu kala, dia dibombardir dan dibunuh oleh sisa-sisa kekuatan yang baru saja memperingatkan. Kebanyakan dari mereka adalah leluhur kekacauan tingkat pertama, bisakah Zhen Tianzong meremehkanku? Mengapa dia tidak mengirim leluhur kekacauan tingkat tinggi? Murong Yu bahkan tidak melihat Liu Da, hanya bergumam pada dirinya sendiri. Mendengar itu, orang-orang di sekitar pertama-tama melirik ke arah Murong Yu, lalu mengalihkan pandangan mereka, dan mengutuk dalam hati mereka, apakah menurutmu leluhur keos tingkat tinggi semuanya adalah manusia biasa yang berkeliaran di jalan? Leluhur keos sangat sedikit, apalagi leluhur keos tingkat tinggi. Bahkan lebih sulit untuk naik dari leluhur ke alam leluhur keos.